Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Jumpa lagi dengan saya Kamu Sapir dari Kuartir Cabang Penajam Pasir Utara, Kuartir daerah Kalimantan Timur. Apa kabar kakak-kakak? Semoga kakak-kakak selalu baik, selalu sehat dan selalu diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, di video kali ini saya ingin membahas materi di minggu ketujuh, ya, memasuki minggu ketujuh atau minggu ketiga bulan kedua. Minggu ketiga bulan kedua. Yang mana di minggu ini materi kita yang pertama yaitu seperti biasa upacara pembukaan latihan. Ya. Di upacara pembukaan latihan ini ya yang harus kita pantau yaitu perbaiki sikap dan langkah para pramuka penggalang pada waktu mengikuti upacara. Baik itu misalnya sempurna waktu berdiri, cara berjalan, belok kanan, belok kiri, balik kanan dan sebagainya. Termasuk cara memberi aba-aba dan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Jadi kakak-kakak, itulah yang harus kita tekankan pada upacara pembukaan dan harus kita perhatikan kepada dedeknya. Semakin lama adik-adik kita ini di depan menjalankan upacara pembukaan ini harus semakin baik, ya. Apalagi tentang baris berbarisnya. Setelah upacara pembukaan latihan selesai, ya, materi kita lanjutkan dengan formasi barisan, yang mana latihan ini mengulangi semua formasi barisan yang telah diberikan sebelumnya. Para pramuka harus lebih cepat, ya, dalam latihan ini harus lebih cepat, tertib, rapi, dan kompak dalam melaksanakan baris berbaris dibanding latihan sebelumnya. Dalam hal ini Pratama dan Pindru serta Wapindru diminta untuk memimpin acara ini menggantikan peran pembina pembantu pembinanya, ya. Pembina juga memperhatikan dan membuat catatan tentang kekurangan dari peserta didik serta diskusikan dalam evaluasi setelah kegiatan selesai. Jadi nanti di kegiatan baris berbaris ini, ya, selain mengulang formasi-formasi barisan yang minggu-minggu sebelumnya, Pindru Pratama juga harus mengkoreksi teman-temannya, melatih teman-temannya. Setelah itu diadakan evaluasi dengan pembinanya, yes, untuk didiskusikan. Setelah diskusi ini selesai tentang formasi barisan, kita masuk ke materi ketiga, kakak-kakak, yaitu isyarat dengan bendera semapur. Yang perlu disampaikan di materi ini yaitu jelaskan tentang syarat serta kegunaan isyarat bendera semapur ini. Jadi kakak-kakak jelaskan apa gunanya, ya, dari penggunaan isyarat bendera semapur ini. Serta bagi pembina tunjukkan cara berdiri serta memegang bendera semapur dengan benar. Ya. Terus setelah itu peragakan lingkaran satu yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan peserta atau adik-adik didik kita, ya, kita bariskan mereka berbanjar ke belakang, berbanjar dan menirukan tanpa bendera, ya. Jadi mereka disuruh berbanjar terus menirukan gerakan Morse yang kita berikan kepada mereka tanpa menggunakan bendera dulu. Jadi misalnya A, B, C, D, E, F, G. Jadi pembina menyontohkan huruf tersebut dari A sampai G dan diikuti oleh peserta didiknya. Lalu setelah selesai A sampai G dipraktekkan, dicoba dibalik, ya, dari G sampai ke A, sampai peserta didik kita ini benar-benar mengerti cara mengirim berita memakai bendera semapur mulai dari huruf A sampai huruf G.
Setelah kita ajarkan kepada adik-adik kita, suruhlah mereka mengulang gerakan tersebut tanpa dibantu oleh pembina. Jadi ya kakak-kakak suruh mereka mengulang ya, kalau bisa satu persatu mempraktekkan huruf dari A sampai G atau dari G sampai A. Cobalah secara bergantian dari setiap anggota regu supaya sasaran kita bahwa adik kita ini harus pintar semua menggunakan bendera isyarat semapur. Setelah mereka agak lancar ya, setelah lancar dari A sampai G, coba adik-adik kita suruh mempraktekkan mengirim berita dengan bentuk kata, misalnya adek, bare, cabe, baca, vega, gede, dan sebagainya. Jadi kakak-kakak yang kita ajarkan tadi dari A sampai G, buatlah sebuah kata, suruh adik-adiknya membuat kata dari huruf A sampai G, membentuk sebuah kata. Nah, yang seperti yang saya kasih tahukan tadi, yaitu misal adek, bare, cabe, baca, vega, gede, dan lain-lain. Ya, jadi kakak-kakak, jadi untuk minggu ketiga di bulan kedua ini materi semapur kita jangan banyak-banyak, dari A sampai G saja, diiringi dengan belajar merangkaikan kata dalam mengirim berita. Setelah adik-adik kita sudah mendapat giliran semua, kita istirahat sebentar, kita memasuki materi keempat, yaitu materi dasar dharma. Tugaskan beberapa orang pramuka mengulangi dharma ke-1, 2, dan 3. Lanjutkan dengan dharma ke-4, 5, 6, dan 7. Jelaskan bagaimana pelaksanaannya serta berikan contoh yang tepat. Nah, ini tugasnya kakak-kakak pembina, mengimprovisasikan apa yang saya sampaikan ini, yaitu tentang melanjutkan penjelasan dharma yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh kepada peserta didik kita. Setelah kakak sampaikan dan mereka paham dengan dasar dharma ini yang keempat sampai ketujuh, kita memasuki lagi materi yang kelima, yaitu lomba lagu Indonesia Raya. Ya, untuk lomba lagu Indonesia Raya ini lombanya bersifat bergu, yaitu yang mana lombanya menuliskan syair lagu Indonesia Raya. Jadi kakak harus menyediakan 4 lembar kertas sesuai jumlah regu, letakkan pada jarak kurang lebih 5 meter kertas tersebut dari tempat berdiri regu, dan kakak-kakak pembina memberi aba-aba dengan peluit. Setelah peluit berbunyi, seorang dari setiap regu berlari ke tempat kertas tersebut dan mulai menuliskan baris 1 lagu kebangsaan Indonesia Raya di atas kertas. Setelah selesai, dia lalu kembali ke tempat regunya, kemudian dilanjutkan oleh peserta berikutnya. Regu yang paling cepat selesai, syairnya betul dan tulisannya bagus adalah regu yang menang. Jadi kakak-kakak, kita mengadakan lomba lagu Indonesia Raya dengan cara adik-adik kita disuruh menulis lagu Indonesia Raya saling bersambung menyambung, meneruskan. Misalnya temannya satu bait, peserta selanjutnya satu bait, siapa yang paling cepat selesai, siapa yang paling rapi, dan siapa yang paling benar, itulah yang menang. Itu untuk lomba lagu Indonesia Raya. Setelah lomba lagu Indonesia Raya ini selesai, kita memasuki lagi materi yang keenam, yaitu materi P3K. Di materi P3K ini, pembina harus menjelaskan arti dan gunanya P3K. Terus selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan jika ada orang yang mengalami, pertama, luka bakar, kedua, luka iris, dan yang ketiga, terkilir atau patah tulang yang harus diatasi dengan menggunakan segitiga pembalut.
Jadi di materi kita di minggu ketiga di bulan kedua ini memasuki materi P3K yang pertama ya. Jadi caranya perkenalkan dia untuk mengatasi luka bakar, luka iris, dan terkilir atau patah tulang yang harus diatasi dengan menggunakan segitiga pembalut. Jadi itu yang harus kakak lakukan atau kakak sampaikan kepada adik-adik untuk materi P3K yang tahap pertama. Setelah kakak menjelaskan, mencontohkan, dan adik-adiknya mempraktekkan dan mereka paham ya, kita sudahi latihan kita minggu ini ya, yang di minggu ketiga bulan kedua dengan upacara penutupan latihan, yang mana pada akhir latihan dipesankan kepada para pramuka untuk menepati dharma ke-1 sampai dengan ke-7 yang telah mereka ketahui. Jadi kakak-kakak, mungkin video ini cukup sampai di sini mengenai materi di minggu ketiga bulan kedua atau di minggu ke-7. Semoga video ini bermanfaat ya, bagi kakak-kakak pembina di kurs depan ya. Dan ingat ya, video ini untuk membantu kakak-kakak membuat kurikulum latihan mingguan di kurs depan. Jadi kalau misalnya kakak juga mau berimprovisasi dari materi yang saya sampaikan ini, monggo ya, monggo. Karena banyaknya ya dari kakak-kakak yang memberitahukan kepada saya atau bertanya kepada saya, kami tidak punya materi untuk setiap minggunya. Jadi makanya saya buat video ini untuk membantu kakak-kakak, bukan untuk mengajari kakak-kakak, tapi membantu saja supaya kakak mudah. Dan apabila kakak-kakak nanti tidak sempat melatih atau istilahnya mengisi materi di hari di mingguan itu, kakak-kakak misalnya meminjam atau memanggil pembantu pembina, jangan pembantu pembinanya yang menentukan materi, tapi kakak yang menentukan materinya. Sampaikan materi minggu ke-7 ini yang harus kamu sampaikan. Jangan dia buat materi sendiri, nanti materi kita minggu-minggu yang lalu yang sudah berjenjang ini akan kacau lagi nanti ya. Jadi kalau kakak-kakak nanti ingin manggil dari pembantu pembina, usahakan materi yang berjenjang ini jangan sampai tidak dipakai. Mungkin itu saja kakak-kakak pesan dari saya. Saya akhiri, mudah-mudahan di video-video selanjutnya saya akan memberitahukan lagi atau menyampaikan lagi materi-materi apa yang harus disampaikan di setiap minggunya. Semoga video ini bermanfaat ya kakak-kakak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.